Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemarin Mbak Atika menghubungi saya untuk mengisi acara ini ya, sosialisasi untuk KP dan sikap. Awalnya sampai jam 3 sore kalau nggak salah ya. Terus saya sepertinya kalau sampai jam 3 sore kasihan teman-teman kayaknya. Kasihan saya juga. Jadi kelamaan. Ini kita mending sebentar tapi efektif begitu saja lah ya. Kita bentar, saya coba buka dulu. Untuk kalau misal ada pertanyaan nanti bisa langsung dihidupkan mic-nya ataupun bisa tulis di kolom komentar, nanti saya bisa lihat nanti ya. Untuk materi sudah saya share di kolom chat ya, saya kirim lagi. Ada 2 buah file yang saya kirimkan. Yang pertama itu adalah SOP kerja praktek ini terakhir diupdate tahun 2021 oleh Pak Lasmedi kayaknya nggak salah. Ya, karena waktu itu masih komisinya masih Pak Lasmedi. Terus di sepertiga awal tahun ini, tahun 2022, untuk komisi kerja prakteknya dialihkan ke saya. Jadi ini belum ada perubahan sepertinya dari yang sebelumnya. Dan karena saya sebenarnya baru sebentar ya di komisi kerja praktek ini, saya kira nanti kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan yang saya belum bisa jawab akan saya keep dulu, lalu nanti akan saya coba tanyakan. Takut saya salah menyampaikan ya. Jadi kalau misal bisa saya jawab ya akan saya jawab. Kalau sekiranya ragu-ragu untuk saya, nanti akan saya keep dulu. Saya coba tanyakan dan nanti akan saya kirimkan ke mungkin di grup angkatan, mungkin ya angkatan 2020 ya. Ini untuk SOP-nya saya kira sebenarnya semua sudah tercantum di SOP ini. Jadi segala macam cara penilaian dan lain sebagainya semuanya sudah ada di sini ya. Cuma nanti akan kita coba ringkas sedikit untuk materinya ya. Bentar. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Mohon maaf. Baik. Ya ini hari ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai alur dari kerja praktek dan pengajuannya di sikap ya. Jadi sikap ini adalah sistem informasi kerja praktek, dulu dibuat oleh mahasiswa informatika sistemnya, kemudian untuk versi pertama ya. Kemudian beliau lulus ya. Setelah lulus ternyata sudah tidak bisa dihubungi, jadi akhirnya dibuat sikap yang baru lagi ya oleh kami tim dosen FT yang walaupun isinya sebenarnya dosen informatika sebenarnya ya. Pak Bangun, saya, Pak siapa kemarin lupa lagi. Ya seperti itu. Kemudian ya inilah materi ya tadi ya sudah saya share di link tersebut ya. Outline yang akan saya jelaskan mungkin nggak akan lama ya, mungkin lama juga ya. Definisi tujuan, syarat KP-nya, tempat KP-nya, materi KP-nya, waktu KP, syarat seminar ya, untuk mendapatkan nilai ya. Kemudian nanti kita akan cek Q&A yang sering ditanyakan ya, kayak FAQ-nya lah ya, yang terkait KP yang sering ditanyakan ke saya maupun ke Pak Lasmedi. Terus kita nanti akan membahas mengenai sikap, kalian bisa coba nanti juga di sikap. Dan yang terakhir adalah alur di sikapnya ya. Jadi yang pertama tentang kerja praktek ini ya, IF 21701. Jadi ini untuk jurusan IF ya, informatika. 21 itu kurikulum 2021. Ya ini disahkan di tahun kemarin ya. Kemudian 7 itu seharusnya diambil di semester 7. Seharusnya diambil di semester 7, tapi
bisa kalian ambil di semester 5 nanti ya, kalau sudah memenuhi. Jadi 7 itu normalnya ya, semester 7 itu normalnya. 01 berarti mata kuliah pertama di semester ke-7 tersebut ya. Jadi walaupun ini untuk semester 7 dan biasanya kalau yang di semester ganjil hanya bisa diambil di semester ganjil ya. Tapi khusus untuk KKN, kerja praktek dan tugas akhir itu bisa diambil di semester ganjil maupun semester genap. Jadi kalaupun kalian tidak bisa mengambil di semester 5 nanti, kalian masih bisa mengambil di semester 6. Seperti yang sekarang dilakukan oleh angkatan 2019 ya. Angkatan 2019 banyak yang mengambil KP di semester 6. Tapi banyak juga yang ngambil KP di semester 7, ngambil SKS-nya saja ya, ngambil SKS-nya saja di semester 7 walaupun melaksanakan KP-nya di semester 6 yang kemarin. Loh, emang bisa Pak melaksanakan KP tapi nggak ngambil SKS-nya? Bisa. Nanti akan saya coba jelaskan ya. Ini mata kuliah wajib dilakukan di instansi ya. Instansi perusahaan atau minimal CV. Jadi kalau di bawah CV semacam perusahaan perseorangan itu belum bisa ya. Jadi minimal CV, PT gitu ya. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau yang di Purwokerto kan ada banyak misal contohnya ya. Yang sering KP untuk mahasiswa informatika itu kayak semacam Jenderal Software itu masih bentuknya CV. Jadi sudah bisa ya. Mata kuliah ini dapat diambil di setiap semester ya. Tujuannya yang pertama adalah sebagai syarat pengambilan TA. Jadi kalau kalian belum mengambil SKSKP, SKS-nya ya, bukan melaksanakan KP-nya ya. Tapi kalau kalian belum bisa mengambil SKSKP, kalian tidak akan bisa mengambil tugas akhir. Seperti itu. Jadi kalau SKP-nya nilainya sudah keluar, baru bisa mengambil tugas akhir. Jadi kemungkinan sih tidak bisa mengambil KP dan TA di satu semester yang sama. Jadi kalau kalian mengambil SKS KP-nya nanti di semester 5 ya, baik TA-nya ya bisa di semester berikutnya, tapi nggak bisa di semester 6 juga ya. TA ya ada syaratnya juga, nanti kalian akan ada sosialisasinya juga kan. Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat ya selama perkuliahan, seperti itu. Syarat KP yang pertama adalah mahasiswa aktif, terus yang kedua adalah telah menempuh minimal 85 SKS dengan IPK lebih besar sama dengan 2. Jadi kemarin saya cek di semester 3 kemarin ya, untuk angkatan 2020 ya. Itu kan ada yang IPK-nya itu di bawah 1, di bawah 2 maaf, di bawah 2. Jadi itu kalaupun nanti di semester ini atau semester berikutnya itu sudah ngambil 85 SKS, tapi kalau IPK-nya masih di bawah 2, masih belum bisa mengambil KP. Dan kalau 85 SKS, anggaplah kalian semester 1, semester 2 itu kan paket ya, berarti semester 3, semester 4 kalian bisa ngambil 22 atau 23 SKS, berarti sebenarnya di semester 5 kalian sudah bisa mengambil SKS KP sebenarnya ya. Yang ketiga adalah melampirkan surat diterima KP dari perusahaan atau instansi. Jadi surat keterangan ini nanti harus dimintakan ke perusahaannya atau instansinya ya. Nah, biasanya perusahaan itu akan meminta surat pengantar dari fakultas ya. Nah, surat pengantarnya itu nanti kalian bisa meminta ke Bapendik ya. Ya, seperti itu. Atau bisa lewat sikap juga bisa ya. Tapi terkadang ini pengalaman saya ya, karena selama ini mengajukan surat pengantar ataupun SPK nanti ya, surat perintah kerja atau formal, lembar formalnya bahwasanya kalian sudah mengambil KP gitu ya. Itu terkadang agak lama di Bapendik. Jadi ya selain mengajukan ke sikap, kalian juga harus aktif bertanya ke Bapendik ya. Seperti itu. Nomornya nanti bisa saya lampirkan atau saya kasihkan nanti. Persyaratan khususnya telah menempuh mata kuliah terkait dengan materi KP. Materi KP di sini itu seperti
RPL, pemrograman web, sama Java, object oriented ya. Jadi saya kira itu semua sudah kalian ambil, jadi tidak ada masalah dengan hal ini. Terus pada kurikulum 2021 mahasiswa harus sudah mengambil mata kuliah metode penelitian. Nah, ini metode penelitian itu kan kalian dapatkan di semester berapa ya? 5 ya? 5 atau sekarang? Mas Mbak, yang metode penelitian. Semester ini sudah ambil metode penelitian atau belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Berarti semester depan ya. Ini sebentar. Kurikulum iya, di di prasyarat itu memang tidak ada. Cuman kemarin itu waktu kita rapat membahas kurikulum 2021 terkait KP ini, karena untuk prasyarat kan hanya satu saja ya, padahal untuk KP itu kan ada beberapa hal yang sebaiknya sudah kalian ambil, kayak seperti tadi ya, RPL, pemrograman web, terus database, terus uh, apa tadi, object oriented, seperti itu ya, biar kalian bisa mengerjakan KP-nya di instansinya gitu ya. Nah, terkait metode penelitian ini itu dulu siapa ya mengusulkan ya, saya agak lupa juga ya. Tapi kenapa kalau muncul ini saya juga agak lupa ya. Muncul harus mengambil mata kuliah metode penelitian ini ya. Nanti kalian harus entry KRS untuk KP. Jadi entry KRS-nya itu bisa dilakukan setelah pelaksanaan KP di instansi selesai ya. Kecuali untuk mahasiswa yang sudah tidak mengambil mata kuliah apapun ya. Jadi ini biasanya mahasiswa semester akhir biasanya. Semester akhir yang terlambat biasanya. Kalian kan masih muda-muda, saya kira ini tidak perlu ya ini. Intinya adalah sebenarnya kalian bisa ambil SKSKP di awal atau SKSKP di akhir gitu ya. Kalau saya pribadi, maksudnya saya sih sebenarnya menyarankan kalian melakukan KP terlebih dahulu ya, baru ngambil SKSKP-nya. Takutnya ini hanya kekhawatiran saja ya, bahwasanya kalau misal KP-nya tidak selesai, tapi kalian sudah ambil SKSKP, berarti kan nanti setelah 6 bulan nilai KP kan harus diinput ya. Karena kalian belum selesai, berarti nilainya akan jadi E gitu. Nilai E itu nanti akan mempengaruhi IPK kalian tentunya kan ya, untuk mengambil SKS yang lebih banyak di semester berikutnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah selesai nih, jadi sudah menjalankan KP, sudah jalan, terus sudah seminar hasil di kerja praktek, sudah selesai semuanya, nilainya sudah ada tuh, nilainya sudah ada di sikap ya, tapi belum masuk ke SIA nanti. Masuk ke SIA-nya ketika kalian ngambil SKSKP-nya. Jadi anggaplah semisal sekarang di liburan semester ini kalian melakukan KP, kerja praktek. Terus kalian kerjakan semuanya sampai selesai bimbingan dan lain sebagainya. Terus seminar hasil anggaplah di bulan Desember besok ya. Nah, nilainya sudah keluar di sikap semisal A begitu ya. Tapi nilainya belum akan keluar di di SIA. Nah, di semester berikutnya, semisal semester 6 kalian ambil SKSKP-nya ya. Setelah diambil SKSKP-nya, kalian nanti bisa diinputkan oleh komisi KP ya. Dalam hal ini saya ya. Saya nanti bisa lihat semua nilai di dalam sikap, nanti tinggal saya inputkan ke dalam SIA. Sesuai dengan apakah orang tersebut mengambil SKS-nya atau tidak. Seperti itu. Semoga jelas ya. 4 KP, jadi KP itu bisa dilaksanakan di lembaga, instansi pemerintah maupun swasta. Nah, kalau yang swasta harus berbadan hukum ya. Bisa CV, PT, firma ya. Tapi punya badan hukum gitu ya intinya. Tempat KP bukan dimiliki atau dipimpin oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga ya. Jadi kalau orang tuanya itu punya punya
punya perusahaan perusahaan konsultan begitu ya, ya nggak bisa KP di sana. Ini hanya dimiliki atau dipimpin ya, tapi kalau orang tuanya kerja di instansi tersebut ya tidak apa-apa. Contoh, misal orang tua saya kerja sebagai guru di SD 1 Blater misalnya. Saya tapi hanya guru saja ya, bukan pimpinannya. Ya, saya bisa aja mengajukan ke sana atau kalian bisa aja mengajukan ke sana ya. Nanti kalian harus mengisi surat pernyataan bahwa misalnya kalian tidak ada hubungan dengan pimpinan instansi tersebut gitu ya. Ditandatangani. Lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta yang dimaksud adalah lembaga instansi yang dipilih oleh mahasiswa dengan persetujuan komisi. Atau bisa juga lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh jurusan melalui kerjasama. Jadi contohnya informatika Unsud ini punya kerjasama dengan SMPN 2 Kalimanah gitu ya. Makanya kita bisa aja langsung merujuk ke sana. Jadi kalian bisa aja langsung KP di sana atas persetujuan prodi. Seperti yang dilakukan oleh Mas Dimas itu juga. Mas Dimas kemarin kebetulan pembimbingnya juga saya. Jadi kebetulan waktu itu kami ada kerjasama dengan SMPN 2 Kalimanah, terus mereka meminta untuk dibuatkan sebuah sistem penilaian semacam raport gitu ya. Terus akhirnya saya tawarkan ke mahasiswa dan Mas Dimas atau saya langsung nunjuk Mas Dimas waktu itu ya, saya agak lupa. Ya antara ya nanti mungkin bisa ditanya ke Mas Dimas juga ya. Jadi setelah itu akhirnya KP di instansi tersebut ya. Atau bisa juga kalau misalnya mahasiswa punya pilihan sendiri, saya pengen KP-nya agak jauh di apa namanya Wakanda, bukan di misal di Manado gitu ya, boleh aja silakan kalian pengen ke sana sekalian jalan-jalan dan lain sebagainya sambil KP gitu ya, ya boleh saja. Materi KP dapat berupa perancangan berarti maksudnya desain ya, desain, terus pengembangan, evaluasi atau testing. Jadi bisa aja desain tuh kayak semacam bikin desain poster. Ya nggak poster juga ya. Apa masa poster kan terlalu gampang ya. Desain apa ya? Desain video dan lain sebagainya untuk promosi promosi perusahaan ya. Bisa saja seperti itu ya. Walaupun sebenarnya itu tergantung dengan pembimbing pembimbing lapangan dan pembimbing internal ya, dosen internal ya. Karena apakah diperbolehkan atau tidak seperti itu ya. Beberapa dosen mungkin tidak memperbolehkan, tapi beberapa dosen yang lain mungkin boleh. Jadi selama ini banyak yang harus mengembangkan sistem gitu ya. Mungkin kebanyakan dosen juga seperti itu sih, harus mengembangkan sistem gitu ya. Kalau saya sih, saya pribadi maksudnya, kalau saya pribadi sih yang penting dia sudah KP di sana, dia sudah ada kontribusi di sana, mau membuat apapun yang yang bermanfaat untuk instansinya ya saya kira nggak masalah ya. Beberapa KP bimbingan saya juga kemarin waktu di SD 1 Blater yang 2017 apa ya? 2017 atau 2018 itu ya. Itu juga 2018, mohon maaf, 2018. Itu juga bikin game untuk SD pakai Construct ya. Construct itu kan hanya drag and drop saja. Drag and drop ya, drag and drop saja ya. Jadi nggak ada codingnya sama sekali. Ini boleh-boleh saja. Terus dulu juga ada yang pernah bikin testing ya, testing untuk di General Software ya, testing sistem ya, boleh-boleh saja. Testingnya tentunya nggak seperti di RPL kemarin ya, yang hanya black box, terus apa namanya UAT standar gitu ya. Tapi tentunya ya macam-macam ya, pakai geometrik dan lain sebagainya. Kalian sudah dapat mata kuliah UKPL atau belum ya? Uji kualitas perangkat lunak. Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, semester depan mungkin ya, semester depan. Ya, salah satunya mungkin bisa seperti itu. Jadi
boleh-boleh saja ya. Ya, tapi seperti tadi ya, tergantung ke pembimbing internal dan pembimbing lapangannya apakah memperbolehkan atau tidak ya. Kalau nggak memperbolehkan ya cari yang memperbolehkan gitu saja ya. Waktu pelaksanaan mata kuliah KP maksimal 6 bulan ya. Maksimal 6 bulannya adalah sesuai dengan SPK atau surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik. Jadi nanti kalau ketika kalian mengajukan ke dalam sikap itu nanti akan diproses segala macamnya. Setelah diproses nanti akan keluar yang namanya surat perintah kerja. Saya coba lihat, tunjukkan surat perintah kerja itu seperti ini. Mana ya? Oh ini bukan, mohon maaf, ini pengantarnya. Oh ini SPK. Saya ambil satu contoh ya untuk SPK. SPK-nya itu nanti bentuknya seperti ini ya. Berdasarkan hasil sidang komisi pada tanggal sekian, tempat Fakultas Teknik kerja praktek atas nama contohnya Rifki Ahmad Fahriza, angkatan 2019, jurusan informatika dengan topik judulnya. Nah ini judulnya kan harus sudah ada ya. Ini perancangan website profil Kelurahan Purwokerto Lor menggunakan CI4 ya. Pembimbingnya siapa? Nanti sudah ada, Nur Hasanah dengan NIP sekian dan lain sebagainya. Nah, ini kan tanggalnya 11 Maret ini. Kalian bisa perlihatkan. Ini adalah surat tanggal keluarnya ya. 11 Maret 2022. Itu artinya SPK ini berlaku selama 6 bulan sampai 11 September ya. 11 September 2022. Jadi 11 September 2022 itu adalah tanggal maksimal kalian melaksanakan seminar KP. Ya. Kalau semisal tanggal 11 September itu kalian 11 September 2022 ya, itu kalian belum melaksanakan seminar KP, maka KP kalian bisa diubah statusnya menjadi gagal. Ya, gagal atau tidak selesai dan kalian harus mengajukan SPK baru dengan proses yang sama seperti proses sebelumnya. Jadi harus mengajukan SPK baru, boleh di tempat yang sama, tapi judulnya harus berbeda. Ya, judul ininya tidak boleh sama, harus mengganti judul yang lain. Terus gimana Pak kalau semisal di tanggal 11 September itu sebenarnya saya sudah selesai, cuman ada banyak kendala, misal saya tidak maksudnya belum bisa seminar KP di tanggal 11 ini, bisanya di beberapa hari berikutnya misalnya, terkait misal keterbatasan dari dosen yang sibuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, SPK ini bisa diperpanjang selama 1 minggu ya, hanya 1 minggu saja. Kalau SPK tugas akhir itu bisa diperpanjang selama 1 bulan. Tapi kalau SPK kerja praktek itu hanya bisa dimundurkan, bukan dimundur ya, diperpanjang selama 1 minggu sampai berarti 18 Maret 2022. Seperti itu. Ya. KP dilaksanakan di instansi yang dituju selama minimal 1 bulan. Ini minimalnya ya, jadi boleh saja lebih dari itu ya. Jadi bisa saja nanti lanjut berbulan-bulan ya boleh saja, asalkan tidak mengganggu perkuliahannya. Di sini kan sudah ada ini. Jadi KP boleh saja dilaksanakan pada saat masa perkuliahan selama tidak mengganggu perkuliahan. Ini banyak sekali yang melakukan hal ini, jadi tidak masalah juga ya. Kemarin bimbingan saya yang baru aja seminar hasil sidang skripsi. Itu awalnya KP di Lawang Sewu ya namanya. PT Lawang Sewu gitu. KP di sana, terus setelah KP ternyata direkrut untuk kerja di sana ya, anggaplah semacam seperti magang gitu ya. Terus akhirnya tugas akhirnya juga di sana, sekarang pun kerja di sana ya. Jadi sebelum
sebelum selesai tugas akhir sudah kerja, kawan. Ya. Namanya Nafiu angkatan 2017. Jadi siapa tahu kalau kerja praktek di tempat yang bagus dan kalian memang benar-benar bagus di sana juga ya, siapa tahu bisa saja direkomendasikan untuk direkrut gitu ya. Selama minimal 1 bulan itu 1 bulan stay di sana ya. Jadi kalau kalian punya liburan semisal 1,5 bulan atau 2 bulan ya, minimal 1 bulannya itu untuk stay di tempat KP-nya. Ini harus stay itu maksudnya harus benar-benar presensi ya, pagi, sore dan lain sebagainya gitu ya. Mengerjakan pekerjaan di sana gitu ya. Masa bekerja purna waktu, masa setiap hari kerja di instansi tersebut ya, dan wajib mengikuti seluruh aturan maupun kegiatan di instansi tersebut ya. Terus kalau saya kerja di sana hanya anggaplah kayak semacam fotokopi. Ya, jangan fotokopi lah ya. Maksudnya kerja praktek promosi atau apapun ya yang sekiranya tidak ada hasil produknya yang untuk diajukan di SPK tadi ya. Kalau ini kan ada produknya ini ya. Produknya apa? Website profil gitu. Ya kalau emang tidak ada produknya ya kalian coba untuk usulkan. Kalian harus menawarkan jenis aktivitas atau sesuatu yang nantinya akan jadi produk di kerja praktek kalian itu ya. Sedapat mungkin harus saling menguntungkan antara mahasiswa dengan instansi. Jadi kalau ya kalian harusnya bisa sering berhubungan dengan pembimbing internal ya. Kalau kalian sering berkonsultasi dengan pembimbing internal, saya kira nilai dari sana seharusnya baik dan tinggi ya. Makanya saya agak ngenes juga kalau lihat nilai dari pembimbing lapangan kok cuman 75 gitu, cuman 74 gitu. Ya kalau misal 75 itu berarti kan nilai pembimbing internal harus lebih dari 85 ya biar bisa dapat nilai A gitu. Jadi sedapat mungkin ya nilai dari pembimbing lapangan tuh ya kalau bisa di atas 80 gitu ya. Ya kalau emang kalian deket dengan pembimbing lapangan kan seharusnya bisa aja ya minimal ngomong, "Pak, saya butuh nilai minimal 80 sekian." Begitu biar bisa diusahakan. Kalau enggak kan mungkin saja pembimbing lapangan itu tahu di zaman mereka nilai A itu kan ya 75. Itu kan di tempat saya dulu juga 75 itu biasanya sudah dapat nilai A. Ya. Di Unsut aja ini baru 80 bisa dapat nilai A. Tawaran aktivitasnya ya boleh aja macam-macam, bebas. Silakan mau yang penting ada produknya begitu ya. Saya dulu juga pernah waktu kerja praktek ya. Ini cerita sedikit waktu dulu saya kerja praktek. Dulu kerja prakteknya di Telkom Solo ya. Dulu namanya apa ya? Telkom Geladak masalah. Telkom Geladak di Solo sana. Kerjaan saya setiap hari itu hanya promosi speedy gitu ya. Jadi pergi ke mall Solo Square bikin stand untuk promosi speedy gitu. Kita punya satu tim gitu ya, 5 orang KP di sana gitu ya. Terus selain promosi speedy kita juga masangin kayak alat gitulah kayak semacam ya bisa aja akses point ya. Akses point TP-Link itulah ya, masang TP-Link di rumah-rumah gitu. Jadi kalau ada yang pesen kita datang ke satu rumah itu masang speedy-nya terus sudah. Setiap satu pelanggan yang kita pasang atau kita dapatkan itu biasanya dulu kita dapat berapa ya 100.000 masalah. Harga speedy waktu itu 750.000 per bulan ya. Kita dapat 100.000 per
per satu pelanggan ya. Waktu itu dalam 1 bulan kita dapat sekitar berapa ya? 10 jutaan ya. Jadi berarti sekitaran 100 orang pelanggan yang kita dapatkan. Waktu itu Mas jadi rekor waktu itu ya. Dari Telkom Gladak dalam 1 bulan dapat 100 pelanggan baru waktu itu. Tapi karena kegiatan kita hanya seperti itu akhirnya ya kita mengusulkan apa namanya masing-masing ya. Misal saya bikin sistem untuk parkir karena di sana waktu itu parkirnya masih menggunakan manual gitu ya, ditulis kertas. Waktu saya bikin sistem parkir untuk satpamnya, jadi untuk masuk bukan sistem parkir sih, sistem apa sih kayak buku tamu itu lah ya, buku tamu untuk tamu yang baru datang gitu ya. Ada teman saya yang lain bikin apa namanya topologi jaringan apa gitu dan lain sebagainya. Ya nggak masalah walaupun kalian masih baru ya, usul baru dalam artian kalian kan masih semester 4 ya, jadi mungkin saja saya masih semester 4 belum tahu apa-apa, takutnya kalau saya mengusulkan sesuatu tidak disetujui atau apa itu, ya nggak masalah, bebas saja kok. Tidak harus semua itu dari pembimbing lapangan gitu ya, bisa saja kan mengajukan sesuatu ide yang revolusioner bisa saja. Saya masih ingat dulu waktu ya di KP itu ya, yang di Gladak itu kita ada rapat besar gitu ya, rapat bulanan lah ya. Itu saya masih sekitar 3 mingguan di sana ya. Pada waktu itu saya punya ide gimana kalau kita bikin sebuah kegiatan yang memecahkan rekor muri gitu ya. Rekor muri untuk bikin apa ya? Rekor muri untuk akses WiFi terbanyak se-Indonesia. Nah, waktu itu judulnya seperti itu ya. Rekor muri untuk akses WiFi terbanyak se-Indonesia. Jadi saya coba usulkan gimana kalau misalnya nanti kita bikin di City Walk-nya Solo. Jadi ada City Walk di Solo di Jalan Slamet Riyadi itu. Kita nanti bisa aja pasang AP segala macam banyak sekali di hari Minggu. Nanti semua orang yang mau akses ke sana nanti bisa aja kita kasih gratis, maksudnya tanpa password dan sebagainya. Nanti tinggal kita cek di sistemnya berapa orang yang login di hari itu atau berapa orang yang akses di hari itu ya. Dan disetujui waktu itu ya, disetujui, terus kita bikin acaranya di City Walk pada hari Minggu. Di sana kan ada pasar kaget gitu ya waktu itu. Ya lumayan, akhirnya pecah juga rekornya dan ya lumayan sukses lah ya waktu itu. Walaupun pekerjaan kita jadi semakin nambah banyak ya. Di hari Sabtunya sehari sebelumnya itu kita harus masang-masang AP di banyak tiang-tiang listrik. Bukan tiang listrik ya, tiang apa sih namanya? Di City Walk itu kan ada tiang-tiang yang ada lampu-lampu segala macam. Ya seperti itu, naik-naik macam-macam. Saya punya cerita waktu saya manjat naik masang AP itu, tiba-tiba ada seorang ibu lewat sama anaknya gitu. Terus saya masih ingat banget ibunya itu bilang ke anaknya, tuh nak, kalau belajar itu yang rajin, yang pintar. Nanti kalau nggak pintar kamu bisa kayak Mas yang masang-masang itu di atas itu. Aduh, SBT lah. saya saya di ini nggak tahu aja kalau akhirnya saya jadi dosen ya. Begitu ya, itu cerita masa lalu lah. Seperti itu, jadi teman-teman kalau itu sih nggak ada produknya ya. Produk yang saya usulkan sebagai tugas kerja praktek saya dulu ya buku tamu tadi. Buku tamu tadi. Saya kira produk itu nggak harus yang apa ya luar biasa kompleks segala macam, itu nggak harus seperti itu. Jadi bikin yang sederhana saja nggak masalah ya, kayak apa namanya surat masuk surat keluar, simple aja ya. Toh kalian kan sudah KP di sini ya, sudah selama 1 bulan itu kan sudah berkontribusi di perusahaan, jadi bikin aja
yang nggak terlalu sulit ya. Karena sudah mengikuti kuliah RPL sama pemrograman web, saya kira bikin sistem apapun semuanya sama ya. Butuhnya kan hanya CRUD search aja kan. Login CRUD search udah jadi satu sistem atau satu aplikasi lah ya. Ini untuk syarat pengajuan SPK-nya. Yang pertama adalah satu lembar permohonan KP. Permohonan KP nanti sudah disetujui oleh Bapendik dengan diketahui oleh pembimbing akademik ya. Terus PA ya, PA-nya. Yang kedua adalah proposal KP yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing. Jadi kalau nanti KP-nya belum ditandatangani, nanti akan saya minta untuk revisi oleh dosen biar bisa kalian mintakan tanda tangan ke dosen pembimbingnya. Dan ini berarti sudah tanda tangan basah berarti ya, harus ditandatangan basah oleh pembimbing, calon dosen pembimbing. Loh, kok calon Pak? Ya karena bisa saja dosen pembimbingnya nanti dialihkan. Loh, kenapa dialihkan? Karena dosennya terlalu banyak yang apa namanya, yang ngambil jadi pembimbing. Jadi kita harus distribusikan ke semua dosen biar merata begitu ya. Ada satu lembar fotokopi transkrip nilai ini untuk menunjukkan bahwasanya kalian sudah mengambil 85 SKS dan IPK-nya di atas 2. Terus surat penerimaan dari instansi. Surat penerimaan dari instansi itu contohnya seperti apa ya? Ini kalian lampirkan di ini masih yang saya minta revisi kayak. Oh, mana ini? Nah, contohnya seperti ini ya. Ini Mbak Salma sama Mbak Trinita, beliau ke Jenderal Software ya. Jenderal Software Jenderal Software Softwork Solution ya. Ini ada ininya, surat penerimaan seperti ini nanti bisa dilampirkan di bawah ya. Seperti itu. Terus sudah ditandatangani oleh dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya Bu Nana ya. Kalau yang ketua jurusan tidak perlu ditandatangani ya. Cukup pembimbing saja. Seperti itu. Ya. Terus ya sudah. Nah, nanti akan muncul SPK yang tadi ya, surat perintah kerja. SPK KP, surat perintah kerja praktik ya. Karena nanti ada SPK TA, surat perintah kerja untuk tugas akhir. Kalau SPK TA itu 1 tahun dengan perpanjangan 1 bulan. Kalau SPK KP 6 bulan dengan perpanjangan 1 minggu. Ya. Mahasiswa wajib menyerahkan SPK kepada dosen pembimbing setelah SPK keluar gitu ya. Jadi ya harus dikasihkan ke pembimbingnya ya. Bimbingan kerja praktek. Contohnya ini. Nah, yang dikasihkan ke saya gitu ya. Yang dikasihkan ke saya. Jadi untuk setiap apa namanya? Untuk setiap dosen ya dikasihkan itu, karena itu kayak semacam apa ya? SK surat keputusan buat kita bahwasanya kita memang diperintahkan untuk membimbing mahasiswa tersebut gitu ya. Jadi kayak contohnya saya itu sudah diperintahkan untuk membimbing Adi Novanto ini gitu ya. Jadi kalau saya tidak membimbing berdasarkan nomor sekian ya, ini berarti saya sudah dolim. Dolim apa sih? Maksudnya sudah ya tidak bekerja dengan sesuai tupoksinya, sesuai pekerjaannya ya. Karena emang sudah ada perintahnya bahwasanya kita membimbing mahasiswa ini dengan nomor sekian gitu. Jadi kalau kalian datang ke satu pembimbing kok ternyata pembimbingnya nggak mau, ya tunjukkan aja SPK-nya. Pak, ini SPK-nya bahwasanya saya seharusnya dibimbing oleh Bapak gitu. Ya. Nah, setelah KP selesai,
teman-teman semuanya nanti akan melakukan seminar KP. Seminar KP ini nanti offline biasanya di gedung C lantai 2 ya, di ruang seminar itu. Terus didatangi minimal 10 orang ya. Didatangi minimal 10 orang. Kalau belum 10 orang ya apa namanya harus menunggu sampai 10 orang ya. Seperti itu. Mahasiswa KP telah mendapatkan surat keterangan selesai KP. Jadi setelah presentasi di tempat KP-nya, kemudian mahasiswanya juga memperoleh nilai, memperoleh nilai dari KP-nya. Nanti form nilai KP-nya sudah ada, nilainya harus berbentuk angka 1 sampai 100 ya. Seperti yang saya bilang, kalau bisa ya diusahakan nilainya tuh di atas 80 gitu ya, biar bisa dapat A ya. Nah, ini yang sering terlupa ini ya. Ini foto kegiatan di tempat KP, minimal 4 foto. Jadi fotonya itu ya waktu kalian presentasi hasilnya ini benar-benar sudah saya presentasikan loh di tempat instansi saya ya. Atau waktu konsultasi ke pembimbing lapangannya gitu ya. Itu minimal ada fotonya. Ya nggak apa-apa, harus minta difotokan gitu ya. Kartu kendali KP yang minimal ikut 10 kali seminar KP. Nah, buat teman-teman yang belum sampai 10 kali seminar KP mengikuti punya teman-teman kalian ya, kalian harus datang gitu ya. Datang ke seminar KP dari entah kakak tingkat kalian atau entah kalau teman kalian tentunya belum ya, mungkin kakak tingkat kalian yang angkatan 2019. Kan banyak juga yang belum apa namanya selesai KP ya. Jadi di sini ada siapa ya angkatan 2019 di sini ya? Enggak ada ya. Ya, waduh, saya nggak ingat lagi siapa ya yang di peserta hari ini ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum selesai KP sih, belum seminar artinya belum seminar, ya kalian bisa cari-cari info untuk kakak tingkat kalian yang kira-kira akan seminar KP hari apa, jam berapa untuk kalian datang. Setelah kalian datang nanti kalian minta tanda tangan ke pembimbing seminar KP di hari itu gitu ya. Contohnya misal tadi Adi Novanto itu belum seminar KP sampai saat ini ya. Jadi nanti kalau misal beliau seminar KP, kalian bisa datang di di seminarnya untuk melihat hasilnya. Kemudian setelah selesai kalian bisa minta tanda tangan ke pembimbingnya, dalam hal itu saya sebenarnya contohnya. Begitu juga ke dosen-dosen yang lain gitu ya. Bimbingan dengan KP minimal 6 kali bimbingan, ini akan ditentukan dengan input bimbingan di sikap, mohon maaf. Input bimbingan di sikap nanti ya. Jadi minimal 6 kali, kalau belum 6 kali kan nggak akan bisa mengajukan seminar KP. Seperti itu. Terus untuk setelah seminar KP selesai, kemudian nanti akan muncul nilai KP-nya. Nilai KP itu didapatkan kalau semisal teman-teman sudah selesai, terus kemudian melakukan distribusi laporan KP ya ke Bapendik, ke dosen pembimbing gitu ya, dikasihkan sudah selesai, terus si dosen pembimbing nanti bisa input ke sikap. Misal nilainya Adi Novanto 82, kemudian nilainya A. Setelah selesai nanti akan diverifikasi oleh Bapendik. Ketika sudah diverifikasi oleh Bapendik, kemudian pada saat input nilai seperti sekarang, saya sebagai komisi KP ya, sebagai komisi KP nanti akan menginputkan nilai teman-teman semuanya ke SIA. Seperti itu. Komposisi penilaiannya 75% dari dosen pembimbing internal dan 25% dari dosen pembimbing teknis atau lapangan. Ya, karena tinggi di dosen pembimbing internal, kalian harus mengusahakan untuk bimbingan ya, sering-sering bimbingan gitu. Jadi ya ini apa namanya latihan untuk tugas akhir nanti gitu ya. Makanya kan kalau
syarat tugas akhir kan sudah mengambil KP gitu ya. Seperti itu. Terus ini ada beberapa FAQ gitu ya seputar KP. Aduh. Yang pertama, bagaimana cara memperoleh surat pengantar untuk KP ya. Jadi kalian bisa mengajukan surat permohonan pengantar KP melalui Bapendik dengan mengajukan ke sikap.dev.ft.unsud.ac.id. Ini bisa kalian akses sekarang ya kalau mau ya. HTTP ya, bukan HTTPS. Berarti belum secure ya. Iya. sikap.dev.ft.unsud.ac.id. Seperti itu ya. Nanti loginnya akan saya beritahukan setelah ini. Jadi kalian bisa akses di situ. Nanti ada menu untuk pengajuan permohonan surat pengantar. Apakah boleh meminta surat lebih dari satu surat pengantar untuk ditujukan ke beberapa perusahaan? Tidak diperbolehkan. Jadi kalian ketika mengajukan itu sebaiknya kalian tanya dulu ke instansinya. Kira-kira saya boleh nggak KP di sini? Oh, untuk slot bulan besok kira-kira boleh. Kalau boleh baru ajukan ke Bapendik. Ya mungkin sekitaran 1 mingguan nanti selesai diproses, keluar baru kalian kirimkan ke instansi tersebut gitu ya. Tapi kalau coba-coba misal nih saya pengen ke Pertamina. Kalau Pertamina kan ajuannya online gitu ya. Jadi kita mau KP di sana itu online ngajuin atau by email gitu ya biasanya. Itu kan belum ada kepastian tuh ya. Berarti kan kalian harus ya kalau misal mau ngambil resiko, kalian ngirim ini surat pengantar KP-nya ditujukan ke Pertamina, kalian kirim lewat email, ya harus sampai nunggu jawabannya. Oh, tidak diperbolehkan. Nah, baru nanti ngajuin lagi surat pengantar yang lain. Ya, surat pengantar yang kedua seperti itu. Apa yang dilakukan jika sudah mendapat surat diterima dari instansi atau perusahaan? Jadi kalian sudah ngajuin tadi contohnya ke Dinkominfo gitu ya, Dinas Kominfo-nya Purbalingga. Kalian ajuin surat pengantar tadi, terus dari Dinkominfo ngasih surat balasan bahwasanya kalian sudah diterima. Nah, kalau sudah diterima baru kalian nanti mendaftar pengajuan KP untuk mendapatkan SPK gitu ya. Dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat-syaratnya apa yang tadi yang sudah saya jelaskan di atas seperti itu. Setelah mendaftar di sikap, ya apa yang perlu dilakukan? Ya kalian harus memonitoring prosesnya. Karena proses itu setelah kalian kirim, itu akan diverifikasi oleh Bapendik. Setelah Bapendik memverifikasi, oke, dikirimkan ke komisi. Setelah itu saya akan coba review kalau semisal ada beberapa hal yang belum sesuai gitu ya, contohnya belum ada tanda tangan pembimbing, belum ada surat balasan dari mitra atau instansi, nama kementerian salah biasanya seperti itu. Nama kementerian sekarang kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Riset dan Teknologi ya, seperti itu. Nanti akan saya kirim balik revisi gitu ya, revisi. Jadi mahasiswa harus ngupload ulang dokumennya. Setelah ngupload ulang, tidak ke Bapendik ya, ke saya langsung. Nanti saya cek kalau sudah oke, baru saya klik ACC gitu ya. Nah, kalau sudah di ACC nanti sistemnya akan mengirimkan ke Bapendik lagi untuk dibuatkan SPK. Jadi diajukan untuk dibuatkan SPK seperti ini ya. SPK-nya harus ditandatangani oleh Pak Teguh, jadi harus ya ada prosesnya lah ya, ada lumayan prosesnya. Tapi sembari menunggu itu, kalau misalnya sudah oke, sudah ACC, berarti kalian sudah bisa mulai bimbingan ke pembimbing kalian masing-masing, gitu ya. Siapapun itu, ya. Semua dosen di informatika sama.
Expertise-nya sama ya. Apa yang dilakukan Komisi KP pada tahapan review? Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi saya akan coba mereview proposalnya. Jika layak ya maka akan saya set dosen pembimbingnya. Kalian mengajukan semisal Pak Bangun gitu ya. Nanti saya tinggal saya set ke Pak Bangun gitu ya. Bagaimana kalau semisal pembimbingnya penuh gitu ya, atau banyak, sudah terlalu banyak, atau misal cuti gitu ya. Bu Nana kan sekarang sedang cuti gitu ya. Ya nanti akan saya minta untuk revisi ya. Saya minta untuk revisi seperti tadi, ngajuin harus minta tanda tangan lagi. Misal kalian dari Bu Nana ganti ke Pak Dadang, ya nanti tinggal minta ke Pak Dadang, ajukan lagi, upload lagi. Kalau sudah oke baru saya ACC. Gitu ya. Jika tidak layak maka ditolak. Jika layak ya proses ke pencetakan SPK atau surat perintah kerja praktek ya. Kalau udah dapat SPK gimana ya, Pak Pendik nanti akan ngirim ke saya, kemudian saya akan mendistribusikan ke paling ke grup angkatan mungkin ya, grup angkatan. Jadi bagi kalian yang belum join atau gabung ke grup angkatan ya silahkan join. Nah, jika sudah dapat SPK terus ngapain? Ya SPK-nya harus diserahkan ke pembimbingnya, kemudian konsultasi terus menerus ya, apa yang dikerjakan, prosesnya bagaimana, progresnya bagaimana, hasilnya seperti apa gitu ya. Kalau udah selesai ya nanti tinggal buat laporannya seperti itu ya. Berapa lama di instansi ya, minimal 1 bulan ya, minimal stay-nya 1 bulan. Setelah 1 bulan mau lanjut tapi apa namanya, remote gitu ya, remote atau WFH atau WFA, work from anywhere segala macam ya boleh saja. Apakah harus standby? Ya wajib standby ya selama minimal 1 bulan tadi ya. Selanjutnya ngapain? Ya konsultasi ke pembimbingnya, pembimbing lapangan dan pembimbing internalnya ya, seperti itu. Kalau udah selesai gimana ya? Kalian harus bikin laporannya, laporan kerja praktek. Kemudian dikonsultasikan ke dosen pembimbing internal. Seperti itu. Dosen pembimbing internal itu dosen informatika maksudnya ya. Laporannya ada berapa bab? Apa saja? Ada 5 bab. Yang pertama pendahuluan, profil tempat KP, metode KP, hasil dan pembahasan, lalu penutup. Kalau yang di proposal gimana? Yang di proposal minimal ada pendahuluan, profil, sama metodenya. Proposal itu yang diajukan yang di awal tadi loh, yang apa namanya, ketika sudah dapat surat dari instansinya, kalian kan harus bikin proposal ya. Saya mau bikin apa nih? Saya mau bikin aplikasi buku tamu, gitu ya. Berarti nanti bikin dulu pendahuluan. Ya, seperti di mata kuliah RPL kemarin ya. Bedanya bab 2-nya ada profil tempat KP-nya. Terus metodenya ya sama seperti waktu RPL kemarin lah ya. Karena sudah belajar itu semua ya. Itu sebabnya kemarin saya benar-benar maksudnya membuat biar kalian yang ikut RPL kemarin tuh benar-benar harus tahu bikin laporan itu seperti apa gitu ya. Sampai harus saya buat apa namanya, presentasi itu per kelompok gitu ya. Biar kalian tahu masing-masing kelompok itu kurangnya apa gitu. Kalau presentasi hanya di depan kelas saya kira waktu 2,5 jam nggak akan cukup untuk membahas masing-masing kelompok gitu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai di bab 3 ya, bab pendahuluan, profil, metode kerja praktek, sudah selesai di bab 3, ajukan gitu ya. Ajukan untuk mendapatkan SPK. Kalau setelah itu SPK sudah keluar, kalian bisa bimbingan untuk mengerjakan yang ini. Tinggal 2 bab saja, hasil dan pembahasan sama penutup. Penutup itu kan hanya kesimpulan dan saran kan ya. Jadi sebenarnya yang perlu kalian kerjakan nanti hanya di bab 4 saja ya, hasil dan pembahasan. Seperti itu.
Ngapain lagi ya, kalau dosen udah pembimbing udah ACC, ya mahasiswa dapat mengajukan seminar, ya. Ngajukan seminar di Sikap, ya. Bagaimana cara daftar seminar KP ya? Ngajuin lewat Sikap ya. Jadi nanti pas ngajuin kalian nanti akan diminta untuk ngisi form bimbingan minimal 6 kali. Terus kalian mengajukan kapan ajuannya, minimal harus 3 hari sebelum seminar. Jadi kalau misal kalian hari ini ngajuin hari Senin, seminarnya paling cepat hari Kamis gitu ya. Kan ngajuin Selasa ya paling cepat hari Jumat. Seperti itu. Itu makanya tadi ada kayak semacam batas perpanjangan 1 minggu tadi ya. Jadi kalau misal di tanggal 11 September itu sudah selesai SPK-nya, tapi kan baru ngajuin seminar di tanggal 11, berarti kan baru bisa seminar di tanggal 14 gitu ya, 14 September. Ya nggak apa-apa, masih dalam rentang 1 minggu gitu ya. Kemudian dosen memberikan jadwal seminar, Bapendik akan membuat berkas seminar KP. Kemudian diserahkan ke dosen pembimbing. Berkas seminar itu adalah nilai yang nantinya akan kalian dapatkan. Ini saya ada contoh berkasnya ini ya. Ini punyanya Mei Lisa Ayu Susantiva yang kemarin. Wah nggak kelihatan ya. Ini kayak gini. Ini belum sempat saya scan. Nanti saya coba minta ke Mei untuk dikirimkan hasil scan-nya ya. Atau saya minta ke Mas Dimas saja. Mas Dimas tolong ya. Mei tolong ngirim. Tolong kirimkan hasil scanannya ke saya ya. Terus bagaimana pelaksanaan seminar KP-nya ya? Seminar KP dilaksanakan secara offline ya sekarang ya. Mohon maaf, ini masih yang kemarin ya. Secara offline wajib dihadiri minimal 10 orang peserta dengan minimal 3 pertanyaan. Jadi kalau kalian punya dendam sama teman kalian datang terus nggak ada yang ngasih pertanyaan atau diskusi sebanyak 3 pertanyaan, ya berarti batal seminar KP-nya. Harus di reschedule lagi, dibuat seminar ulang lagi, ngajuin lagi untuk seminar. Minimal 3 pertanyaan, minimal 10 orang. Kalau tidak hadir 10 orang gimana? Ya berarti nunggu sampai 10 orang datang. Kalau sampai di batas waktunya nggak hadir 10 orang, ya berarti harus di reschedule. Ya. Ganti jadwal lagi untuk seminar KP-nya. Jika sudah seminar KP ngapain? Ya kalian harus melakukan revisi berdasarkan inputan dari atau masukan dari peserta maupun dosen. Kemudian revisinya sudah selesai, konsultasikan ke dosen pembimbingnya. Jika sudah, maka tinggal lembar pengesahan ditandatangani dosen pembimbing dan seterusnya nanti tinggal diinput oleh pembimbing di Sikap ya. Terus bagaimana ya, dosen pembimbing akan memberikan nilai yang merupakan akumulasi dari dosen pembimbing internal dan dosen pembimbing lapangan diinput ke Sikap gitu ya. Setelah diinput di Sikap, nilainya tidak langsung masuk ke SIA karena nilai akan dientry oleh komisi ya. Dan tergantung KRS KP-nya sudah diambil atau belum. Jika belum diambil, ya berarti nunggu semester berikutnya. Nilainya hilang atau enggak? Enggak, tidak akan hilang. Jadi di Sikap nilainya mana Sikap ini. Nah, nilainya sudah ada semuanya ini. Ini nilai KP mahasiswa. Wah, ada yang ngasih B ya. Hanif A. Dan seterusnya ya. BA Agus Jumantono, bimbingan saya ini. Terus Taufik Andi dan bareng. Bimbingan saya juga ya. Ya, seperti itu ya. Saya sih kayaknya belum pernah ngasih nilai B ya kayaknya. Bimbingan saya. Semua. aduh. Ya tadi ya, karena saya punya pedoman bahwasanya kalau misal mahasiswa sudah
melaksanakan KP di instansinya, mau bikin produk apapun itu sudah disetujui oleh pembimbing lapangan, ya sudah. Masa sudah kerja, sudah membuat produk gratis masih dikasih nilai B. Tapi ya tergantung nggak tergantung pembimbingnya ya. Pastikan juga sudah KRS ya tadi sudah. Terus oke, ini untuk KP-nya ya. Sekalian saya selesaikan sampai sikap ya, sikap sebentar saja. Jadi yang pertama kalian bisa login ke sikap ya, HTTP ini apa namanya, linknya bisa kalian dapatkan. Login awal untuk username-nya itu adalah NIM, passwordnya adalah sikap 2019. Kenapa sikap 2019 ini? Karena waktu itu kita bikinnya di tahun 2019. Ya, tinggal kalian login, lalu di situ akan ada beberapa menu ya. Ini sebenarnya sudah merunut ke alurnya ya, alur KP-nya. Yang pertama itu kalian ajukan surat pengantar KP-nya. Habis ajukan surat pengantar KP, nanti ke Bapendik kan ya. Terus akhirnya dapat surat pengantar, kirim. Kalian terus apa namanya, kirim ke instansinya. Setelah ke instansi dapat surat dari instansinya, balasan, terus ajukan KP-nya di sini, di pengajuan KP. Di pengajuan KP ngajuin proposal, nanti di ACC Bapendik, terus di ACC Komisi KP, terus dikirimkan lagi ke Bapendik untuk apa namanya, di sistem ya, itu by sistem. Untuk diterbitkan SPK, SPK nanti saya dikirimkan ke saya kirimkan ke kalian. Habis itu berarti udah jalan tuh punya KP-nya. Setelah itu kan konsultasi KP minimal 6 kali. Ya. Setelah minimal 6 kali sudah selesai, kalian bisa ngajuin seminar KP. Setelah seminar KP selesai, nanti di-input nilainya disikap oleh dosen kalian sehingga muncul nilai KP di sini. Nilai KP di sini belum muncul di SIA. Ya. Walaupun sekarang sedang coba dikembangkan untuk apa namanya, sinkronisasi ya. Tapi kemarin memang masih ada masalah kalau misal mahasiswa itu belum ngambil gimana gitu, kebijakannya belum keluar oleh dekanat, jadi kita belum bisa upgrade aplikasinya ya. Tahapan KP harus sikap ya tadi. Ya kayaknya sudah saya jelaskan ya. Ajuin KP, review administratif oleh Bapendik, terus habis itu review oleh KP saya, terus dicetak SPK-nya oleh Bapendik, kemudian kalian bisa konsultasi, kemudian ngajuin seminar, terus disetujui oleh Bapendik, sampai akhirnya seminar keluar nilainya. Ya. Ini pengajuan untuk surat pengantarnya. Jadi untuk surat pengantarnya kalian bisa bikin lokasinya di mana, penerimanya siapa, HRD, CV, bla bla bla. Jadi nanti kepada HRD, CV Ultranesia. Gitu. Saya tadi ada contohnya ya. Mengantar KP. Nah ini yang terhormat nanti Kepala Dinkominfo Purbalingga. Kepala Dinkominfo berarti tadi di sini nih ya. Kepala Dinkominfo. Lokasi penelitiannya di Dinkominfo bla bla bla. Alamat suratnya Jalan Bocoran. Jalan Bocoran bla bla bla, itu berarti nanti alamatnya ini. Jalan bla 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 Jawa Tengah gitu ya. Diizinkan melakukan komisi KP. Nah, karena ini yang tanda tangan Pak Acep WD1, jadi mungkin ya prosesnya tidak bisa sebentar ya, jadi harus kalian segera saja ya. Seperti itu. Terus untuk pengajuan KP-nya tinggal seperti tadi ya. Yang scan halaman pengesahan ini ya, scan halaman pengesahan yang telah ditandatangani dosen pembimbing, terus di-scan surat penerimaan dari instansinya, dilampirkan gitu ya. Ini adalah inputannya, jadi judul kerja prakteknya apa, instansinya di mana, pembimbing KP-nya di-input siapa, proposal KP-nya di-input, surat keterangan dari instansinya juga di-input. Tapi di proposal KP-nya, di lampirannya harus kalian sertakan gitu ya. Kalian sertakan untuk surat keterangan dari instansinya ya. Nanti akan saya isi kalau semisal apa namanya revisi ya, tinggal saya klik revisi gitu ya.
alasan revisinya nanti akan saya tunjukkan di sini, nanti kalian bisa cek, yang perlu direvisi apa, begitu ya. Tapi kalau misal accepted ya, berarti ya sudah, nanti akan diteruskan langsung oleh sistem ke Bapendik, seperti itu. Kalau semisal, kalian sudah KP, tapi SPK-nya habis, berarti kan harus bikin KP baru ya, ajuan KP baru. Tapi nggak bisa selama KP kalian itu belum jadi gagal gitu lah ya. Jadi kalian harus menghubungi saya dulu bahwasanya saya KP-nya gagal. Saya KP-nya tidak selesai, maka harus saya update gitu. Tapi kalau semisal nih, saya KP-nya 4 bulan, sudah 4 bulan, tapi tinggal 2 bulan kayaknya nggak selesai deh, saya mau ganti sekarang, itu nggak bisa. Harus harus 6 bulan, minimal 6 bulan selesai. Ini saya bikin statusnya jadi tidak layak atau gagal, baru bisa ngajuin, KP yang baru, seperti itu, ya. Nanti SPK KP-nya tadi keluar tadi suratnya, nanti akan muncul tulisannya SPK-nya tinggal berapa hari gitu, tersisa 179 hari. Terus bimbingan nanti tinggal di input-input saja seperti ini ya. Nanti sampai minimal 6 kali gitu ya. Ini contohnya ke Bu Novi ya. Isi bimbingannya apa ya nanti tinggal ditambahkan ya. Sampai akhirnya yang terakhir ngajuin seminar KP. Ngajuin seminar KP kalian isi tanggal seminarnya kapan, pilih ruangannya, jam mulai, jam selesai gitu ya. Ya apa namanya, kalau misal kurang dari 3 hari nanti akan muncul seperti ini. Pendaftaran seminar paling lambat harus 3 hari sebelum seminar gitu ya. Ya, seperti itu. Sampai akhirnya nanti muncul nilai KP-nya tadi 85, nilai hurufnya A gitu ya. Contohnya ini. Nah, nilainya 83 A gitu ya. Dan seterusnya. Sudah sih kayaknya. Sepertinya itu dari saya. Kalau misal ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan ya. Untuk materinya sudah ada, jadi kalian bisa sambil buka materinya di sana. Saya kembalikan ke MC-nya ya. Wah, 1,5 jam saya ngomong. 1 jam ya. Ya. Terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi? Baik Pak, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami